Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan baik. Tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan dari penyesalan itulah seseorang belajar memahami hikmah dari perjalanan hidup yang kelam. Seperti kisah yang menimpa Ipang. Kata maaf baginya bukan hanya sekedar ucapan, tapi jeritan jiwa yang menyesal, menggigil dalam kenangan berdarah. Dan dari kata maaf itulah teror yang selama ini menghantuinya lenyap dengan perlahan, meninggalkan luka dan satu pengalaman yang teramat mahal. Malam itu Ipang kembali terjaga dari tidur gelisahnya. Perlu membasahi pelipis, dadanya naik turun seperti tengah melawan sesuatu yang tak kasat mata. Tadi ia bermimpi, atau mungkin bukan mimpi, tentang istrinya. Wajah perempuan itu menjerit tanpa suara, mata membelalak dan darah mengalir dari lehernya. Ipang terbangun dengan tubuh gemetar, nafas pun tersengal-sengal. Ia pegangi lehernya sendiri saat itu, seolah ingin memastikan bahwa masih bisa bernafas. Tapi tenggorokannya tercekat. Ia hampir kehilangan nyawa kalau saja teman satu selnya tidak segera membangunkannya. "Bro, istighfar bro, istighfar," ucap lelaki di sampingnya yang langsung mengguncang bahunya. Ipang menggigil saat itu. Matanya berkaca, mulutnya hanya bisa berkomat-kamit, entah doa atau pengakuan dosa. Ia pun menatap kosong dengan bola matanya seakan menerobos tembok sel yang lembab dan juga dingin, menembus waktu ke masa silam yang penuh darah dan juga kemarahan. "Bro, kita di sini karena dosa masing-masing. Itu semua udah resiko. Udah, tidurlah. Bukankah besok kamu sidang?" ucap temannya dengan pelan. Ipang tidak menjawabnya, ia pun kembali rebah. Namun tidurnya bukan seperti tidur manusia biasa. Ia bukan tidur di atas kasur empuk, bukan juga di kamar hangat. Ia tidur di lantai keras yang dinginnya menusuk tulang. Di dalam sel sempit itu, 12 tahanan lain ikut mencoba memejamkan mata. Mereka belum berstatus narapidana karena belum mendapatkan vonis dari hakim. Namun Ipang tahu dirinya akan divonis berat. Ia sudah mengira-ngira sendiri, paling tidak 15 tahun penjara menantinya. Mata Ipang tiba-tiba membelalak di antara jeruji itu. Ia melihat sesosok bayangan perempuan. Pakaiannya lusuh, tubuhnya bersimbah darah. Wajahnya rusak namun jelas ia kenal betul siapa itu. Perempuan itu adalah istrinya, perempuan yang telah ia bunuh. Ipang langsung menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tidak ingin melihat, tapi telinganya masih bisa mendengar suara isak tangis itu. "Mas, maafkan aku. Mas, maafkan aku, Mas." Suara-suara itu membuat hatinya terkoyak. Ia ingin berteriak tapi lidahnya keluh. Ia ingin menangis tapi air matanya kering. Dalam lubuk hati terdalam, ia membisikkan jawaban saat itu. Tidak, ia tidak akan pernah memaafkan perempuan itu. Perempuan yang telah mengkhianatinya, perempuan yang membuatnya gelap mata dan kehilangan kendali, hingga darah tertumpah di tangannya sendiri. Singkat cerita, pada keesokan harinya, hari itu di ruang pengadilan yang pengap dan juga dipenuhi emosi, hakim mengetukkan palu. Benar saja 15 tahun penjara. Ipang hanya diam. Ketika ditanya apakah ia akan menerima atau mengajukan banding, Ipang dengan tegas menjawab bahwa ia akan banding. Ia merasa yang ia lakukan adalah demi harga diri. Ia merasa
istrinya yang membuatnya jadi begini. Beberapa hari kemudian pun persidangan kembali dibuka. Suasana menegangkan, adu argumen antara kuasa hukum dan jaksa membuat ruang sidang seperti arena perang. Ipang duduk kaku, matanya tidak lepas dari lantai. Ia tak tahu harus berharap apa. Negosiasi pun berlangsung alot saat itu. Kepala pening oleh bahasa hukum yang tidak ia mengerti. Hingga akhirnya hakim mengetuk palu lagi, vonis dikurangi. Kini Ipang akan mendekam di penjara selama 9 tahun. Subsidiar 6 bulan. Sore hari itu Ipang resmi menjadi narapidana. Ia bukan lagi pekerja bebas dengan penghasilan tetap. Ia bukan lagi kepala keluarga. Ia hanyalah seorang tahanan. Manusia yang dibatasi tembok dan juga jeruji. Ia ditempatkan di blok C untuk karantina. Tak lama ia dipindah ke blok H, tempat napi-napi kasus berat berada. Di sana sambutan awal tidak bersahabat. Sebuah pukulan mendarat di pundaknya. Tidak terlalu keras tapi cukup membuatnya sadar bahwa ini dunia berbeda. Dunia di mana siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Kepala kamar menatap tajam lalu menunjuk sudut ruangan tempat Ipang akan tidur. Tidak ada kasur, hanya tikar tipis. Namun keberuntungan masih berpihak kepadanya. Penghuni sel ternyata bukan orang-orang brutal seperti yang ia bayangkan. Mereka memberi sambutan yang keras namun tidak mematikan. "Selamat datang," ucap seorang. "Kasus apa, Bang?" tanya napi lainnya. Ipang menarik nafas menjawab dengan singkat. 338. Seketika ruangan itu pun berubah. Sorak-sorai tepuk tangan. Ipang terdiam, ia tidak mengerti, tetapi seorang menjelaskan saat itu. Mereka semua adalah napi pasal yang sama, yaitu tentang pasal 338 atau pembunuhan. Penjelasan itu pun seperti pisau yang kembali mengoyak luka. Luka batin yang belum mengering saat itu. Luka karena darah yang telah ia tumpahkan. Dan luka karena kata maaf yang tak pernah sempat ia ucapkan. Ketika orang-orang bertanya, Ipang pun mengingat lagi. Bagi Ipang, sekilas bayangan tentang kedua tangannya yang berlumuran darah kembali menghantuinya. Wajahnya terlihat sedih dan murung. Namun teman-temannya mencoba menenangkan dengan berkata bahwa semua yang ada di sel itu adalah para pendosa, dan sebaiknya mereka banyak-banyak memohon ampun. Sekitar pukul 5 sore semua narapidana mulai diabsen dan dipastikan kembali ke sel masing-masing. Setelah pintu-pintu sel dikunci, suasana yang tadinya ramai perlahan berubah menjadi sepi sunyi dan juga mencekam. Lorong-lorong yang menghubungkan blok satu ke blok yang lainnya tampak gelap dan juga dingin. Hanya temaram samar yang tersisa oleh menyimpan jutaan cerita kelam para penghuninya. Seseorang kemudian berbisik pelan pada Ipang, memperingatkan bahwa menjelang maghrib, makhluk-makhluk dari dunia lain mulai berkeliaran di situ. Dia tidak boleh gaduh, katanya, karena mereka semua sangat membenci suara ribut. Ipang pun hanya mengangguk lemah mencoba menenangkan diri. Beberapa temannya pun masih bercanda satu sama lain, mencoba melawan ketegangan dengan tawa palsu. Namun tak lama setelah itu, suasana kembali hening saat azan Isya berkumandang. Hampir semua orang di sel sudah berada di posisi masing-masing. Ada yang masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, namun sebagian besar telah memejamkan mata, mencoba untuk beristirahat. Ipang yang berada di dekat kamar mandi pun nyaris tidak bisa tidur malam itu. Bulu kuduknya merinding, keringat dingin mengucur perlahan dari pelipisnya. Ia mencium aroma anyir darah yang semakin pekat, menusuk hidung dan memicu rasa mual saat itu. Ketika semua teman selnya pun sudah terlelap, hanya Ipang yang masih terjaga. Tubuhnya gemetar tak berdaya saat itu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari luar sel. Ia mengenal suara itu suara istrinya. Tangisan yang begitu khas dan juga memilukan. Beberapa detik kemudian, matanya yang mulai kabur oleh air mata melihat sosok istrinya berdiri di balik jeruji besi sel. Tenggorokannya yang terputus menganga, berusaha menghirup udara dengan sia-sia. Darah merah kehitaman menyembur dari luka mengerikan itu, membasahi baju dan lantai di sekitarnya.
Sosok permandikan darah itu perlahan melangkah dekat. Jeruji besi seakan tak berarti. Ia menembusnya dengan mudah seperti kabut pekat yang tak bisa dihentikan oleh apapun. Sosok itu melangkah melewati teman-teman satu sel Ipang. Namun anehnya, tidak satupun dari mereka terbangun. Tak ada yang merasa atau merespon kehadirannya. Seolah hanya Ipanglah yang benar-benar hidup di malam hari itu. Ipang semakin panik. Ia mencoba membangunkan temannya yang tidur di sebelahnya. "Mas, tolong, maafkan aku." Suaranya gugup gemetar. Tangannya mengguncang tubuh temannya berkali-kali. Sosok istrinya terus mendekat. Kini dengan kedua tangan terulur seolah hendak memeluknya. Leher yang menganga itu pun kembali mengucap lirih. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku." Ipang hanya membeku. Matanya membelalak, tubuhnya seolah lumpuh. Ia terus mencoba mengguncang temannya. Namun temannya justru tidur semakin nyenyak, seperti tidak terganggu sama sekali. Ketakutan yang terlalu pekat membuat Ipang akhirnya tumbang. Kesadarannya menghilang dalam sekejap saat itu. Tubuhnya ambruk di lantai dingin. Sosok perempuan bersimbah darah itu pun menghilang, tak meninggalkan bekas, seolah tak pernah ada. Beberapa malam setelah kejadian itu, kepala kamar memandangi Ipang yang kembali ketakutan tanpa sebab. Ini bukan pertama kalinya, ia sudah 3 atau 4 kali melihat Ipang mengalami hal serupa. Dengan nada pelan namun tajam, ia pun bertanya saat itu, "Bang, sebenarnya siapa sih orang yang kamu butuh itu?" Ipang tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala pelan lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seakan menahan beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Kepala kamar tak memaksa, ia hanya menyarankan agar Ipang banyak-banyak beristighfar. "Udah, kamu banyak istighfar aja, Bang, biar kamu tenang tidurnya." "Iya, Bang, makasih ya, Bang." Namun saat hendak tidur, kepala kamar kembali menatap Ipang. Pandangannya tajam berbeda dari biasanya. Ia pun berbisik dengan pelan, "Selama aku di sel ini, aku tuh sering lo berurusan dengan para makhluk dari dunia lain. Tapi baru kali ini, aku ketemu napi seperti kamu, Pang. Tubuhmu ini bau anyir, bau darah. Aku yakin deh, arwah orang yang kamu bunuh itu pasti masih mengikutimu. Entah karena dendam atau apa, tapi urusanmu dengannya belum selesai." Kata-kata itu menusuk hati Ipang. Ia tidak menjawab, tapi di dalam hatinya ia tahu semua itu benar. Antara dia dan korban memang masih ada urusan. Masih ada luka yang belum sembuh. Sebenarnya mudah, tetapi keadaan membuatnya menjadi rumit. Karena korban itu bukan orang asing. Korban itu adalah istrinya sendiri. Namun untuk bercerita, dada Ipang terlalu sesak, terlalu sakit untuk sekedar mengenang peristiwa itu. Setiap kilas balik hanya menambah luka yang belum juga mengering. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang menggigit. Antrian makan sore masih sama, panjang dan juga penuh desakan. Tapi hari itu, Ipang dan teman-temannya beruntung karena bergerak cepat. Ia hanya tinggal menunggu 3 orang lagi sebelum tiba gilirannya. Ia sudah tahu, menunya pasti sama. Sepiring nasi, sedikit sayur dan juga lauk seadanya. Biasanya hanyalah potongan kecil ikan asin. Dan betul, ketika gilirannya tiba, petugas dengan cekatan memberikannya sepiring makanan. Tidak ada yang aneh, namun saat Ipang mencoba tersenyum untuk mengucapkan terima kasih, segala ketenangannya pun menjadi runtuh saat itu. Wajah yang ia lihat di balik meja ransum adalah wajah istrinya. Wajah pucat dengan darah yang terus menyembur dari leher yang menganga lebar. Ia terpaku, tubuhnya membeku. Makanan di tangannya tumpah berantakan ke lantai. Sosok istrinya melangkah mendekat, menatap Ipang dengan mata penuh luka. "Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku," katanya dengan diri sambil mengulurkan kedua tangan. Ipang menjerit histeris, tubuhnya gemetar dengan hebat. Petugas yang melihatnya pun segera mengguyurnya dengan air dari gayung. Ipang terbatuk, tercekik, lalu akhirnya ia menangis. Tangis yang begitu dalam.
terseduh seakan seluruh isi badannya tumpah bersamaan dengan air mata. Saat Ipang benar-benar merasa terpuruk, napi lain yang berempati pun mencoba menenangkannya. Namun bagi sebagian yang merasa bahwa Ipang hanyalah narapidana cengeng, justru mengerdiknya karena dianggap memperlambat waktu pengambilan jatah makan malam. Ipang pun saat itu terpaksa kembali menahan lapar, sementara teman satu selnya sudah tertidur dengan pulas. Waktu terasa seperti terhenti. Semua kenangan yang ingin ia hapus justru kembali menari-nari di dalam kepalanya. Saat lamunan Ipang pun melambung tinggi, ia kembali mencium aroma anyir. Semula hanya seperti hembusan angin yang datang sepintas. Kini aroma itu pun semakin kuat. Menusuk hidung, ada desir yang meniup di belakang daun telinganya. Tiba-tiba terdengar suara mengorok mirip seperti sapi yang disembelih. Suara itu kemudian disusul oleh suara lain, lirih namun menusuk. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku." Suara itu seakan menggema di sudut ruangan itu. Lagi dan lagi suara itu menghantui. "Bukan aku. Bukan aku." Ipang yang selalu mendengarnya pun ia bergidik ngeri ketika mendengar suara-suara itu. Tapi kali ini ia berteriak dengan lantang karena sudah tidak kuat dengan gangguan itu. "Tidak. Aku tidak akan pernah memaafkan perempuan sundal sepertimu." Suara perempuan itu pun hilang, berganti dengan tangis dan rintihan yang menyayat hati. Meskipun begitu, dengan keras hati Ipang tetap memegang teguh prinsip yang ia yakini. Tidak akan ada kata maaf untuk istrinya, meskipun dengan tangannya sendirilah sang istri meregang nyawa. Tiba-tiba saja Ipang tersentak. Ia melihat darah di mana-mana. Darah itu bahkan telah menggenangi seluruh tubuh teman-teman satu selnya. Sementara itu, dua bentuk tangan tiba-tiba saja merangkul dari belakang. Kedua tangan itu berlumuran darah. Masing-masing bertengger di pundaknya. Ipang pun mencoba menepis kedua tangan yang menggelayu di bahunya. Tapi tangan itu seakan tak mau melepaskan pelukannya. Perlahan kedua tangan itu mulai melingkar di leher Ipang. "Mas, tolong. Maafkan aku, Mas." Rintih suara dari belakangnya. Ipang tersentak ketika salah seorang teman selnya mengguncang-guncang badannya. Temannya menyuruh Ipang untuk beristighfar. Dengan nafas yang masih memburu, tentu saja Ipang menurutinya. Sesak nafas akibat lilitan tangan berlumuran darah itu kini mulai reda. Ipang menebarkan pandangan. Tidak ada genangan darah, tidak ada sosok istrinya yang menyeramkan. Tidak ada juga terdengar suara rintihan dan permintaan maaf. Suasana benar-benar hening, seperti biasanya. Teman selnya pun menyarankan agar Ipang segera kembali tidur. "Udah, daripada lo berisik, lebih baik lo tidur sajalah. Dasar cupu." Bulan demi bulan berlalu dengan sangat lambat. Pada pagi itu, Ipang berencana untuk mengunjungi masjid. Di sana ia berharap bisa menenangkan diri. Mungkin di sana pula ia akan mendapat petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Ia berjalan dengan sedikit terburu-buru karena ia juga harus segera mengantri untuk makan pagi. Perutnya benar-benar lapar. Sepanjang jalan Ipang melambaikan tangan ke sana kemari saat melihat orang-orang yang ia kenal. Benar-benar suasana pagi yang cerah. Semua fasilitas yang disediakan juga tampak ramai, terisi oleh para napi. Sesampainya di masjid, ternyata kepala kamar sudah berada di sana. Mungkin ketika ia mandi, kepala kamar sudah terlebih dahulu pergi. Ia juga melihat B, seorang perampok sadis yang juga membunuh korbannya dalam kasus terornya yang menghebohkan. Saat itulah Ipang langsung jatuh bersimpuh. Ia menangis saat melihat deretan para pembunuh itu tengah sedang asyik khusyuk berzikir. Bukan saja karena ia teringat akan dosa-dosanya sendiri, tetapi juga karena ia menyadari ada predikat lain dari balik namanya, seorang pembunuh. Ipang pun segera larut dalam penyesalan yang paling dalam. Tangisannya tidak tertahankan, bahkan ia menggigil seperti anak kecil yang ketakutan. Singkatnya setelah makan pagi, Ipang memberanikan diri mengajak kepala kamarnya untuk berbicara. Mereka duduk di pojok masjid. Kepala kamar menghela nafas panjang.
Barulah dengan sedikit terbata, ia mulai bercerita. Jadi, saya dulu adalah seorang kepala tukang bangunan. Pekerjaan saya tidak menetap di satu kota karena harus ikut proyek ke sana dan kemari. Sampai pada suatu ketika, di akhir tahun 2010, pimpinan proyek mengatakan kalau beliau mendapatkan tender untuk membangun sebuah gedung perkantoran, tepatnya di sebuah kota di Jawa Timur. Target pekerjaan selesai adalah 4 bulan, dan lusa kami harus sudah berangkat. Maka, pada waktu yang telah ditentukan saat itu, mereka pun berangkat. Jadi waktu itu, saya lupa apakah kami ber-15 atau 20 orang. Katanya, sebab sebagian pekerja tidak saling mengenal. Di kota itu mereka membangun tenda untuk keperluan sehari-hari. Selama masih bisa, mereka akan memanfaatkan masjid atau musola di dekat proyek, yang sangat membantu untuk mandi dan juga keperluan lainnya. Singkatnya saat itu, setelah bercerita dan semakin akrab, sebulan berada di sana, kepala kamar pun juga mulai mengenal seorang perempuan. Dulu, pada saat saya di sana, saya pernah bertemu seorang perempuan. Ia mengaku bernama Santi, ucapnya lirih. Parasnya cukup manis, orangnya ramah, dan tentu saja tubuhnya bersih, padat berisi. Sejak saat itu, mereka sering bertemu saat berada di warung, dan dari sanalah semua bermula. Dari sanalah mereka mulai saling memperkenalkan diri. Pada awalnya aku tak pernah tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Bukan cuma sekedar nama, bahkan statusnya pun menjadi misteri bagiku. Apakah ia seorang istri orang, atau mungkin masih lajang? Apakah ia mahasiswi, ataukah seorang pekerja malam? Untuk menanyakannya langsung kepada pemilik warung tempat kami sering bertemu, rasanya terlalu canggung. Tapi waktu terus berjalan, dan aku pun mulai merhatikannya lebih saksama. Ia kerap terlihat diantar jemput oleh seorang pria dengan mobil mewah. Dan yang membuat pikiranku resah, hanya satu laki-laki itu saja yang selalu bersamanya. Aku pun mencoba bersikap positif. Barangkali itu hanya sopirnya. Tetapi kedekatan mereka terlalu intim, terlalu menyatu untuk sekedar hubungan penumpang dan juga pengemudi. Aku memang bukan siapa-siapa, hanyalah seorang buruh bangunan yang ikut proyek kesana kemari. Tapi entahlah, rasa cemburu itu menghujam dadaku begitu dalam, seakan ada bagian dalam diriku yang tercabik. Saat itu, kepala kamar pun melanjutkan ceritanya. Setelah hampir 3 bulan aku mengenalnya, aku memberanikan diri dengan degup jantung yang tak karuan. Aku pun kini berani menyatakan perasaanku. Dan di sanalah semua kebohongan lenyap, ditelan kejujuran yang dingin. Ia menatapku lurus dan dengan suara pelan, tetapi menyayat. Ia berkata bahwa ia adalah wanita penghibur, wanita malam, atau biasa disebut pelacur. Tubuhku diam tapi di dalam, badai meledak dengan besar. Bukan karena jijik, bukan karena marah, tapi karena iba. Aku merasa terhisap dalam kegelapan hidupnya. Aku ingin menyelamatkannya, aku ingin menggenggam tangannya dan menariknya keluar dari lumpur najis tempat ia berdiri. Aku berkata kepadanya bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku tak punya mobil, tak punya uang, tapi aku punya keinginan untuk berubah. Aku pun berkata, Santi, masa lalumu milikmu, masa laluku milikku, tapi masa depan biarlah jadi milik kita. Seiring waktu saat itu, berkali-kali aku menasihatinya. Kamu masih cantik sekarang, masih muda, tapi waktu tak pernah berkompromi. Kelak semua akan pudar, wajahmu, tubuhmu,
semuanya akan menua. Dan saat ajal menjemput, jalan mana yang akan kamu pilih? Apakah kamu akan berada di jalan yang bersih, atau masih terus tenggelam dalam lembur dosa? Tangisnya pecah saat itu. Sore itu air matanya jatuh tak terbendung. Ia menggigil seperti anak kecil yang tersesat dalam malam. Ia meratap, menyesali segala yang telah ia lakukan. Aku tak pernah lupa wajahnya kala itu. Wajah yang penuh luka dan juga keinginan untuk ditebus. Hingga seiring berjalannya waktu, seminggu sebelum proyek selesai, aku menanyakan kepadanya untuk terakhir kali. Santi, apa kamu mau ikut denganku? Meninggalkan dunia kotor itu dan menerima aku yang penuh kekurangan. Aku tidak memaksanya. Aku hanya memberinya pilihan, tinggal atau pergi, neraka atau harapan. Sehari sebelum kami meninggalkan proyek, ia datang lagi. Tapi kali ini bukan dengan senyuman, melainkan dengan tangisan haru. Ia bilang ia ingin ikut denganku. Ia bersumpah di hadapan seorang tetua masjid bahwa ia akan bertaubat. Ia menangis kala mengucap istighfar dan juga janji suci. Ada sesuatu yang magis waktu itu, seolah dunia mendadak menjadi saksi perjanjian dua manusia yang lelah hidup dalam gelap. Jadi bang, gimana kelanjutannya? Jadi setelah waktu itu, singkatnya 3 bulan setelahnya kami pun menikah. Tanpa pesta, tanpa gemerlap. Hanya kami berdua diikat oleh niat suci dan juga restu langit. Aku membawanya ke kota kelahiranku. Kami tinggal di rumah kecil warisan orang tua. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk membangun cinta dari batu-batu sederhana. Sudah 4 tahun kami menikah, tapi belum ada tanda-tanda kehadiran anak. Kami tetap bersyukur, tapi kadang rasa sepi menyusup diam-diam, seperti kabut dini hari. Aku pun hanya menarik nafas panjang sebelum melanjutkan kisahku saat itu. Di hadapanku, kepala kamar menatap dengan sabar, mendengarkan tanpa memotong. Aku berkata kepadanya, jadi waktu itu bang, pemilik proyek lama memanggilku. Ia bilang, sudah waktunya aku mandiri. Ia pun memberiku kesempatan membangun rumah pribadi untuk salah satu kliennya di luar kota. Aku tak menyangka proyek yang semula dijadwalkan selama 6 bulan bisa selesai dalam 5 bulan lebih sedikit. Rumah itu berdiri kokoh, finishing sudah hampir rampung. Tinggal eksterior dan juga kolam ikan kecil di samping rumah yang belum selesai. Tapi bukan proyek itu yang membuatku gemetar. Bukan rumah itu yang terus membekas, tapi sesuatu yang kelak terjadi di sana. Sesuatu yang akan mengubah jalan hidupku selamanya. Sesuatu yang masih berlumur darah dan juga sesal. Ipang melanjutkan kisah masa lalunya dengan suara yang lirih, namun mengandung dendam yang belum luruh. Jadi saat itu bang, entah kenapa pikiranku terus-menerus tertuju pada rumah. Padahal seperti biasanya, aku selalu pulang 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Namun kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu dalam hati yang seperti berteriak menyuruhku untuk pulang. Perasaan itu begitu kuat, menekan dadaku seperti ada yang menuntut kehadiranku di sana. Akhirnya setelah berbicara dengan rekan kerja, aku memutuskan untuk pulang. Padahal sejujurnya aku masih ingin tinggal untuk memastikan proyek pertamaku ini benar-benar sempurna. Sore itu aku naik bis dan memulai perjalanan pulang yang memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Biasanya aku selalu mengabari istriku jika ingin pulang. Tapi hari itu, aku ingin memberinya kejutan. Aneh memang. Namun bersamaan dengan keinginan itu, ada juga rasa gelisah yang menusuk-nusuk batinku. Semakin mendekati rumah, jantungku berdetak semakin cepat. Seolah tubuhku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar pukul malam, aku tiba di depan rumah.
Dan benar saja rasa gelisah itu seketika berubah menjadi ledakan curiga. Sebuah mobil asing terparkir di halaman rumah. Mobil itu jelas bukan milik keluarga kami, karena baik aku maupun istriku tidak memiliki kendaraan seperti itu. Para tetangga pun semuanya punya garasi sendiri. Tidak mungkin mereka sembarangan menumpang parkir di depan rumahku. Keringat dingin membasahi pelipisku. Tanganku menggenggam kunci cadangan. Beruntung aku membawanya. Aku masuk ke rumah dengan hati-hati perlahan, tanpa menimbulkan suara. Dari balik pintu saat itu terdengar suara samar tawa perempuan. Itu suara istriku. Dadaku terasa sesak, langkahku terhenti sejenak. Namun amarah yang membakar mendorongku untuk terus melangkah menuju kamar. Pintu tidak terkunci. Aku membukanya dengan satu hentakan. Dan saat itu, seketika dunia seperti runtuh di hadapanku. Di atas ranjang saat itu istriku sedang bermesraan dengan seorang pria asing. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi yang pasti, detik itu darahku mendidih. Semua kesabaran, semua cinta, semua perjuangan terbakar habis olehnya. Aku berteriak menghamburkan sumpah serapah saat itu. Dasar bajingan. Bisa-bisanya kamu malah selingkuh denganku ya. Laki-laki itu terkejut. Namun bukan melarikan diri, dia justru melawanku. Kami saling pukul, saling dorong. Bahkan dia sempat memukul wajahku. Tapi yang lebih menyakitkan lagi bukan itu, melainkan saat istriku sendiri ikut membantunya. Dia memukulku dari belakang, mendorongku, seolah-olah aku ini orang asing yang mengganggu kebahagiaannya. Amarahku meledak dalam kekacauan itu. Aku melihat sebuah pisau di dekat meja kecil di sudut kamar. Laki-laki itu menyerangnya lebih dulu. Pisau itu sempat melukai lenganku, tapi di satu momen yang lebih singkat, aku berhasil merebutnya dari tangannya. Dan saat aku mencoba mengejar laki-laki itu, kakiku dijegal oleh istriku sendiri. Aku pun jatuh tersungkur. Dengan nafas terengah aku bangkit. Mataku membara menatap Santi, perempuan yang telah kupilih dari dasar lumpur, yang kuangkat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kini menatapku penuh kebencian. Kenapa kamu tega lakukan ini, Santi? Tanyaku dengan suara yang hampir pecah. Tapi dia tidak menjawab dengan penyesalan. Justru dia tertawa histeris menggila. Kalau berani, bunuh aku. Ayo gorok. Ayo gorok aku. Gorok. Teriaknya sambil menantang. Aku pun tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tanganku entah bagaimana bergerak sendiri. Pisau itu menyentuh lehernya dan dalam hitungan detik saja, segalanya berakhir. Darah memancar, tubuhnya terjatuh. Lehernya hampir putus. Santi mati di hadapanku. Dengan mata terbuka masih menatapku dengan tajam. Aku terduduk, tangan pun berlumur darah. Dunia membisu, hanya isakan tangis dari diriku sendiri yang terdengar menggema di dalam kamar. Jadi, kisahku seperti itu, Bang. Kepala kamar yang mendengarkan kisah itu pun dengan wajah yang memucat. Ia menunduk berusaha memahami luka yang tak bisa diobati itu. Pang, kamu yang sabar ya, Pang. Kamu sudah menebus dosamu, Pang. Tapi bagaimana dengan dosanya? Mungkin dengan memaafkannya, arwahnya akan lebih tenang. Lanjut saat itu kepala kamar. Ipang hanya tertunduk, ia tak menjawabnya. Kini hari-harinya di rumah tahanan berjalan seperti mayat hidup. Ia menolak memaafkan, bahkan sampai saat ini ia bersumpah akan tetap membenci Santi. Tapi karena kekerasan hatinya itulah, arwah Santi tak pernah benar-benar pergi. Wujudnya dengan tubuh berlumuran darah, leher robek dan mata terbuka lebar, terus membayangi Ipang. Di kamar mandi, di lorong tahanan, di ruang makan saat itu, bahkan di mimpi-mimpinya, tangisan lirih, rintihan yang seolah berasal dari dunia yang tak kasat mata, terus membisik di telinganya. Aku sakit. Aku dingin. Aku sendiri, Mas. Kenapa kau tak mau maafkan aku?
dan bisikan itu terus mengikuti, tak pernah pergi. Itu adalah Corin dari Santi, istri Ipang yang telah meninggal dengan mengenaskan. Kini semakin hari tubuh Ipang kian menyusut. Otot-otot yang dulu kekar kini hanya tinggal kenangan, berubah menjadi tumpukan tulang yang dibalut kulit pucat dan juga kering. Teman-teman satu selnya mulai merasa tidak nyaman. Mereka mengeluh karena dari tubuh Ipang tercium aroma busuk yang aneh. Campuran antara bau amis darah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bangkai yang membusuk perlahan. Bukan hanya itu saja, Ipang kerap kali mengigau, menceracau tanpa arah. Mulutnya berkomat kamit seakan tengah berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Beberapa dari mereka menyarankan agar Ipang menghubungi keluarganya, berharap kerinduan yang ditahan bisa terobati dan memberikan ketenangan bagi jiwanya yang makin rapuh. Dengan menyelipkan sejumlah uang kepada penjaga, Ipang pun diberi waktu selama 3 menit untuk menelpon. Senyum tipis merekat di wajahnya saat mendengar suara ibunya yang menyapa dari seberang. Suara yang begitu hangat penuh kasih. Mereka saling menanyakan kabar, menyinggung soal kesehatan, dan berbincang hangat seperti biasanya. Namun suasana itu seketika berubah mencekam. Tiba-tiba terdengar suara berat seperti orang mendengkur. Persis suara yang Ipang dengar saat Santi menggelepar dalam sekarat. Suara itu menyusup masuk ke dalam telepon, terus berulang, membuat bulu kuduknya meremang. Jantung Ipang berdegup tak karuan saat itu. Nafasnya tersengal ketika suara itu berubah menjadi lirih perempuan, menghibah penuh luka. "Mas, maafkan aku. Maafkan aku, Mas." Suara itu bukan lagi milik ibunya. Itu suara Santi, suara yang seharusnya telah terkubur bersama jasadnya. Ipang gemetar, tangannya nyaris melempar ponsel jika saja ia tak sadar bahwa benda itu bukan miliknya. Penjaga yang heran dengan reaksinya pun mengambil ponsel itu, mencoba mendengar langsung. Namun saat dia mendengarkan, terdengar hanya suara biasa, suara ibu Ipang yang masih berbicara dari seberang. Penjaga menyodorkan kembali ponsel kepadanya, namun Ipang menggeleng dengan keras. Wajahnya pucat seperti mayat. Tanpa sepatah kata ia melangkah pergi. Tubuhnya lunglai seakan semua tenaganya tersedot keluar. Singkat cerita, pada beberapa hari setelahnya, mentari pagi mulai bergeser seiring mulai menggantung di langit. Ipang tiba-tiba memegangi ulu hatinya. Rasa perih menyengat dari dalam perut, seperti ada jarum-jarum tajam menusuk lambungnya. Ia mengeluh pelan, tapi rasa sakit itu tidak mereda, justru semakin menusuk hingga ia jatuh tersungkur, tak sadarkan diri. Teman-teman selnya bergegas membopong tubuhnya ke bagian medis. Sejak ia menceritakan kisah kelamnya pada kepala kamar, teror yang datang kepadanya membawa penyesalan dan juga dendam. Pikiran Ipang terus-menerus digerus rasa bersalah dan kemarahan, membuat asam lambungnya naik hingga ia tak mampu lagi untuk menahan sakit. Dalam ketidaksadarannya, Ipang bermimpi. Ia duduk di bangku rumah yang dulu penuh kenangan. Santi datang dengan senyum manis, membawakan segelas kopi dengan senyumannya yang hangat, seperti tak ada luka, tak ada dendam. Ia duduk bersimpuh penuh hormat seperti seorang istri pada suami yang dicintainya. Tapi senyum itu tiba-tiba luluh. Santi menangis sejadi-jadinya. Ia bersimpuh mencium kaki Ipang, mengguguk dalam tangis yang memekakan hati. "Mas, maafkan aku, Mas. Aku menyesal." Suara Santi terisak. Namun Ipang hanya memandangi wajahnya dengan tatapan kosong. Perempuan itu perempuan yang ia perjuangkan dari titik nol, yang ia cintai dengan segenap jiwa, justru mengkhianatinya. "Santi, maafkan aku juga. Aku telah membunuhmu." Suara Ipang terdengar lirih, pelan, penuh penyesalan. Ipang pun terjaga, tubuhnya bergetar dengan hebat. Ia menatap lengannya yang masih tertancap infus. Nafasnya sesak, tapi ada sesuatu yang berbeda. Hatinya terasa koyak. "Tuhan, apakah aku sudah benar-benar kehilangan imanku?
Sampai-sampai aku tak mampu memaafkannya. Suara hati itu bergema di dalam kepalanya. Air mata menetes deras dari pelupuk matanya. Ia sadar. Selama ini ia terus dihantui bukan hanya oleh arwah Santi, tapi juga oleh kebenciannya sendiri yang tak kunjung ia lepaskan. Waktu pun berkurir lambat tahun demi tahun, dan akhirnya 7 tahun lebih atau 7 bulan kemudian. Saat itu, Ipang pun yang sudah berubah, dan tepat pada ketika waktu hari pembebasannya tiba. Hari itu datang. Ipang mendapat remisi. Hari itu ia keluar dari penjara. Ia pun berpamitan pada teman-teman juga para sipir. Pelukan haru dan isak tangis menyelimuti perpisahan itu. Di luar, kedua orang tuanya menanti dengan sabar. Begitu langkahnya keluar dari gerbang, Ipang langsung bersujud di hadapan mereka. Tangisnya pecah, ia ingin memulai kembali dari awal. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Ipang datang ke sebuah tempat. Di hadapannya berdiri nisan yang sunyi. Di bawahnya terbaring tubuh Santi, perempuan yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Ipang menunduk, tangannya gemetar. Air mata pun mengalir tanpa henti. "Santi, maafkan aku ya." Suaranya serak, tak ada jawaban. Hanya desir angin yang mengusap pelipisnya dengan pelan. Hanya sunyi yang menjawab. Dan di atas pusara itu, Ipang mengubur semua amarah, menanam semua dendam. Kini ia memilih untuk hidup dengan luka yang tak akan pernah sembuh, namun perlahan ia pelajari untuk menerima. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran. Tentunya di cerita ini ada juga awal mundur, di mana Ipang menceritakan kejadian sebelum ia bertemu dengan Santi dan bagaimana ia bisa membunuh istrinya itu dengan kejam. Oke, terima kasih. Semoga kalian terhibur dan untuk kedepannya semoga channel ini bisa lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.